Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jamaah pengajian Majlis Ta'lim Al-Muhajirin yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Hidup di dunia mendapatkan rahmat Allah, ketika kita beralih di alam kubur kita juga mendapatkan rahmat Allah, sampai kita dibangkitkan dari alam kubur tetap kita mendapatkan rahmat Allah, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Andaikan tidak ada nikmat Allah, niscaya kita tidak bisa duduk-duduk bersama di masjid yang mulia ini. Andaikan tidak ada nikmat Allah, niscaya kita tidak bertemu, tidak bermuajah pada majlis ilmu yang mulia ini. Semata-mata itu semua karena nikmat Allah. Benar Bu? Benar, karena nikmat Allah Ibu bisa di sini. Iya. Karena banyak orang yang tidak bisa datang ke sini, entah itu kakinya keseleo, mungkin yang keseleo. Kalau yang enggak mungkin tiba-tiba punya acara dengan keluarga, ya, sehingga alhamdulillah majlis kita ini dipenuhi, kira-kira jumlahnya ada 100 orang. Amin. Kira-kira itu ya kadang tepat, kadang enggak, namanya kira-kira. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita hidup ini semata-mata mendapatkan dan menerima nikmat dari Allah. Andaikan tidak ada nikmat, apalah kita, tak ada daya dan upaya, semata-mata karena Rahman dan Rahimnya Allah, semata-mata karena sayangnya Allah ke kita. Ibu lagi pusing, yakin manusia tidak terlepas dari problem. Enggak problem badannya yang udah ngeluh sakit-sakitan, problem suaminya, enggak problem suaminya, problem anaknya, enggak problem anaknya, problem orang tuanya, terus. Karena hidup ini identik dengan persoalan. Kalau nggak mau menghadapi persoalan, bahasa ekstrimnya ya sudah mati aja, baru aman. Kata siapa aman? Masuk ke alam kubur, 2 malaikat yang serem datang, langsung nanya ke basa-basi, man rabbuka. Lalu apa jawaban kita?
ketika kita memasuki alam kubur tanpa ada bekal ketakwaan, maka ini seperti orang yang tenggelam di tengah-tengah lautan. Jadi orang masuk kubur tanpa bawa bekal, man dakhalal qabra bila zadi, seperti orang yang melalui lautan yang luas tanpa menggunakan perahu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang mulia, sosok yang agung, manusia sempurna, idaman semua makhluk Allah yang suci, yang hari ini, bulan ini, kelahirannya banyak oleh umat Islam dirayakan, dilakukan, mengingat kembali sejarah perjalanan Nabi, sosok yang mulia. Sebelum alam ini diciptakan, namanya sudah bersanding dengan nama Allah di dalam arasy, di dalam pintu surga. Jauh sebelum bumi ini diciptakan, sekitar 2000 tahun sebelumnya, nama Nabi Muhammad sudah tersandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini bulan Maulid, banyak yang memperingati kelahirannya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam semoga juga senantiasa tercurahkan kepada keluarga, para sahabat, para pengikut-pengikutnya yang insya Allah senantiasa istiqomah menjalankan syariat-syariatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Rasulullah ditanya, an aktsari ma yarju bihin nasu ilal jannah. Rasul ditanya tentang amalan yang paling banyak manusia masuk ke dalam surganya Allah. Bu, Kanjeng Rasul ditanya tentang kebanyakan amalan manusia yang menyebabkan manusia dimasukkan ke dalam surganya Allah. Bagaimanapun secara kodrat manusiawi kita rindu dengan surga, dan kita tidak senang dan tidak akan pernah senang rindu ke neraka. Ibu-ibu majelis taklim ada yang rindu ke neraka? Ada. Boro-boro rindu, menyebut namanya juga moh, menyebut namanya juga gak mau, karena neraka itu tempat penyiksaan, bukan tempat peristirahatan. Alasnya Masya Allah dari tembaga yang dipanaskan oleh api yang menyala-nyala selama ribuan tahun. Nah, gimana mau nginjeknya? Baru juga buka pintu, udah aroma panas yang menyengat. Tetapi kalau surga, ketika dibuka pintunya, ya Allah adem,
kayak kita masuk rumah yang dipenuhi dengan parfum. Beda dengan rumah kita. Rumah kita dibuka pintunya udah langsung ngerebeng. Apa enggak ngerebeng? Macam-macam. Ada debu yang berterbangan, ada juga nyerebeng masakan dari dapur. Tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, baru dibuka pintunya udah hidungnya ngangkat-ngangkat. Ada juga yang pintunya dibuka, wah, langsung nyerebeng bau gak sedap. Itu rumah kita yang kira-kira kondisinya begitu. Yang enggak lah Bu, enggak Ustaz. Rumah saya waktu dibuka semerbak wangi-wangian, ada kumpul 1000 bunga, wis mantep ya. Giliran habis parfumnya nggak mau isi ulang, atau siapa saja ujungnya atok lagi. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasul, kami pengen masuk ke dalam surganya Allah, kami ingin tetap dan ditetapkan menjadi generasi surgawi, menjadi penghuni surga. Lalu apakah amalan-amalannya supaya kita lebih mempersiapkan diri dan lebih memperbanyak? Nabi menjawab, taqwallah, bertakwa kepada Allah. Tubuh karena banyak jaminan-jaminan Allah bagi orang yang bertakwa. Ya gak jauh-jauh di surah Al-Baqarah di awal-awal bagaimana ya? Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Nah, ini Quran itu sebagai petunjuk bagi orang yang takwa. Terus orang yang takwa itu seperti apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang yang takwa itu muflih, orang yang bahagia. Orang bahagia itu mungkinkah tempatnya di neraka? Gak ada di neraka dia senyum, disiksa dia senyum, gak ada. Jadi tempatnya itu adalah di surga. Ayat yang lain banyak. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Surga itu dipersiapkan bagi orang-orang yang takwa. Jadi amalan
yang paling banyak menyebabkan manusia kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah adalah takwa kepada Allah. Jelas enggak Bu? Jelas tidak? Takwa kepada Allah. Takwa itu apa Bu? Takwa itu banyak definisinya. Definisi yang paling dekat sekali takwa itu takut. Takut kepada Allah. Kalau kita tidak takut kepada Allah, kita akan berani melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita berani melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Takwa itu ya takut Bu. Lagi sendiri takut kepada Allah. Lagi banyakkan kumpul-kumpul takut kepada Allah. Lagi berjalan takut kepada Allah. Jadi takut ini bukan seperti takutnya manusia terhadap hewan buas. Kalau kita dikejar-kejar anjing, kalau kita takut dengan anjing, maka berarti kita harus lari sekencang-kencangnya. Ya. Sama juga kalau ada serigala, kalau ada harimau, kita lari. Tapi kalau takutnya kepada Allah, itu semakin kita merapat, semakin kita mendekat kepadanya. Itu takut kepada Allah. Karena takutnya kepada Allah bukan pada Allahnya, karena amarah Allahnya. Kalau dimarahi itu takut. Siapa yang mampu memadamkan amarahnya Allah? Tidak ada. Kalau Allah sudah marah, akankah ada manusia yang mampu memadamkan amarahnya Allah? Tidak ada. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, takwa itu sederhananya adalah takut apabila Allah itu marah ke kita. Namanya takwa. Lagi sendirian, ibu takut kepada Allah. Bukan ibaratnya semakin berani tengok kanan, tengok kiri, nggak ada siapa-siapa, lalu melakukan sesuatu yang diharapkan oleh Allah, ataupun secara bersama-sama tetap kita harus takut. Lagi sendirian ibu-ibu takut kepada Allah, nggak berani ngomongin orang. Giliran datang temennya, giliran kumpul 3 orang, apa yang terjadi sama ibu-ibu? Mak, tahu gak apa? Itu tetangga sebelah, Mak. Kenapa tetangga sebelah? Ih, orang ketinggalan informasi. Terjadi di mana takutnya kita kepada Allah? Bersama-sama ataupun sendiri kita tanamkan rasa takut jika Allah itu marah ke kita. Di rumah ada suami, ibu-ibu menjaga diri, karena takwa itu ada menjaga diri. Menjaga diri takut dari amarah Allah. Nyuci baju contohnya rajin ibu-ibu mah, baju suami, celana suami, siapa yang nyuci? Bukan baby sister, untuk bayarnya nggak ada.
pasti ibu yang nyuci. Ibu Mahraji mau nyuci itu ya takut ada yang berharga di kantong celana suami. Ya itu kan diperiksain dulu, benar teliti mama, hebat. Terus kemudian dibuka sakunya satu persatu. Saku bagian depan ada warna biru, saku belakang ada warna merah. Dalam hati sang istri nanya, ini suami kok nyimpen duitnya semua kantong ada, depan ada, belakang ada, banyak amat ini suami. Ya sudah, karena ibu yang baik, agar uangnya tidak tercuci, diambil doang, diamanin. Setelah diamanin gitu, dipakai sama ibu-ibu. Kita sudah belajar hari Ahad ini bahwa kebanyakan amal manusia yang menyebabkan manusia dimasukkan ke dalam surganya Allah itu adalah takwa kepada Allah. Simpen ibu uangnya, simpen. Jangan dendam ke suami sendiri. Ditanya punya uang enggak? Mas, duit orang mas, boro-boro. Mas, minta uang mas, uang dari mana? Lagi lihat nyuci temu uang dokon ibu-ibu. Minta ngomongnya enggak ada, ditanya katanya enggak punya, giliran dicuci baju dan celananya ketemu jumlahnya 250.000. Waduh, ibu-ibu, alhamdulillah rezeki yang Allah beri, rezeki yang tidak dikira-kira. Nemu dari kantong baju, kantong celana, namanya juga nemu Ustaz, begitu kan? Berarti rezeki. Nanti dulu, jangan langsung diklaim itu rezeki. Tetapi ingatlah bahwa sesuatu yang tidak ada dasarnya, maka itu akan menentukan kehalalan dan tidaknya. Lah kalau suaminya udah pernah ngomong, "Mak, andai nanti mama nyuci bajunya papa, pokoknya perumahan ya mama papa gitu." Enggak ada gitu panggilannya gitu, abah, ma gitu ya. Namanya perumahan gitu, papa, mama, ma. Andai nanti mama, bahkan lebih keren mami, mi. Kalau nanti nyuci di kantong nemu sesuatu yang berharga, dah itu rezekinya mami, baru itu menjadi landasan, menjadi halal. Tapi kalau nggak ada bahasa, setelah dicuci suami pulang nyari celananya, mana celana, perasaan ditumpuk di sini, cari-cari, karena pikiran suami di dalam kantong celananya ada 250.000, dicari celana itu enggak ada. Barang nemu lagi dijemur, mau nanya ke istrinya, udah kemarin bilang ngomong nggak punya uang, bilangnya nggak punya duit. itu suami. Akhirnya
buka-buka kantong aja. Nggak ada. Wis apes gitu. Hilang 250.000. Makanya suami jangan pernah bohong. Istri dibohongi melulu, ya. Jangan pernah membohongi belahan jiwanya. Istri itu bu, belahan jiwa laki-lakinya bu. Nggak dengar Pak suaminya. Jadi ibu yang dirahmati Allah, apa yang pertama takwa. Takwa ini garis besar bu, turunannya banyak. Amaliyah yang masuk dalam kategori takwa itu banyak. Dalam awal Al-Baqarah tadi disebutin orang yang muttaqin itu yu'minuna bil ghaib, mempercayai adanya yang ghaib, percaya kepada Allah yang ghaib, percaya kepada surga dan neraka yang ghaib, percaya terhadap malaikat, terhadap alam akhirat. Kita harus percaya itu orang yang bertakwa. Kalau kita menganggap tidak ada kehidupan lagi setelah kematian, berarti kita bukan orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu harus mempercayai terhadap hal yang gaib. Iya, harus percaya adanya surga, adanya neraka. Maka rukun iman itu kan ada 6 pengembangannya. Nanti cabang-cabangnya itu ada 77 cabang. Itu tentang keimanan. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, setelah kita beriman terhadap yang gaib, kita mengimani Allah, kita mengimani Rasulullah, kita mengimani kitab-kitab Allah. Ayat berikutnya wa yuqimunas. Orang yang takwa itu ya yang senantiasa mendirikan sholat, membangun sholat, bukan melakukan sholat, membangun, mendirikan sholat. Jadi kalimatnya juga bukan wa yaf'alunas sholata, melakukan sholat, wa ya'malunas sholata, tidak. Ayatnya itu yuqimuna, mendirikan. Kalau mendirikan itu orang yang sholih hati-hati, orang yang takwa itu hati-hati. Dari mulai wudu gak sembarangan. Lah, yang penting udah berwudu, mau bener mau enggak terserah Allah. Kalimat itu kalimat yang tidak benar. Dalam aturan yang Allah terapkan itu ada kriteria sah dan tidak sah. Mana air yang boleh dipakai untuk mandi junub, mana air yang tidak boleh dipakai untuk mandi junub. Meskipun kita kaya raya, umpama kita bos dugan, kita bos kelapa, saking bergudang-gudangnya, lalu mandi junubnya pakai air kelapa muda. Lah itu kan kebablasan. Kan biar enak Ustaz, menyelam sambil minum. Ya, odoh. Masa air yang dipakai untuk berenang, berendam, lalu sambil diminum, gitu. Odoh. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalimatnya kita simak, perhatikan. Mendirikan sholat,
Kalau mendirikan itu konstruksinya harus kuat seperti bangunan. Dari mulai airnya yang teliti, cara wudhunya ya Allah yang benar. Setelah airnya benar, wudhunya benar, perhatikan barangkali dalam tubuhnya ada najisnya lupa dibersihin. Kita pede aja. Ada seseorang ibu-ibu tasikapi, kita akan dalami ibu. Pertama, tentang sholat sunnah daf'il bala, tentang sholat sunnah menolak bala yang dilakukan pada hari Rabu akhir bulan Safar. Apakah itu ada dasarnya? Di dalam kitab fikih Mu'tabarah itu yang penjelasannya dipanjang lebarkan dan menjadi pegangan. Menurut kitab-kitab fikih Mu'tabarah itu tidak disunnahkan sholat sunnah daf'il bala menurut kitab-kitab fikih Mu'tabarah itu. Kenapa? Karena alasannya untuk menetapkan suatu hukum dasarnya harus jelas. Harus jelas itu maksudnya bersumber atas dasar indrawi. Hukum itu tidak boleh didasarkan atas dasar mimpi, karena nanti ini hubungannya dengan mimpi. Baik, untuk sholat sunnah daf'il bala menurut kitab-kitab fikih Mu'tabarah seperti Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj dan seterusnya, maka itu tidak disunnahkan. Ada kitabnya Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Ada juga kitab yang bernama Qutul Balad, yang di situ menjelaskan tentang sholat sunnah daf'il bala. Yang bisa saya sampaikan, kita berdoa sejenak ibu-ibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram ya man sana'al dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu ta'ala an sayyidatina sayyidi Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidana ya Rasulullah. Adrikni ya Allah, adrikni ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina wa auladina wa azwajina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna rizqan wasi'an halalan tayyiban bila kad wastajib du'ana bila rad wa na'udzu bika minal fadihatayn al-faqr wad dayn. Allahumma ijma' bainana wa khairatid din wad dunya wal akhirah. Rabbana innaka jami'un nas liyawmin la rayba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ibu-ibu doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat, segala kebutuhan kita Allah penuhi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi